Bulan Mei, yang biasanya jadi bulan merah di pasar saham, tahun ini ternyata bursa-bursa saham di dunia menghijau, termasuk juga di Indonesia. Setelah sempat terpuruk ke level 5.900 di awal tahun, IHSG di Mei ini naik dari 6.767 ke 7.176. Investor asing pun terus mengalir masuk di pasar saham. Apakah saatnya untuk investor masuk sekarang? Apa masih ada bahaya yang mengintai? Berikut ini, analisis dan tips dari Farash Farih, Chief Investment Officer BNI Asset Management. Fenomenanya tuh membaik kan. Investor asing balik, pasar juga membaik. Pasar saham, obligasi naik lah, terutama sejak kalau kita kan turun drop lowest-nya itu setelah libur lebaran ya. Kalau di Amerika tanggal 2 Liberation Day gitu. Jadi kita kebantu lebaran, pas masuk kita drop lowest di situ, habis itu rebound. Itu dibantu juga di pasar globalnya, karena di pasar global ini ada perubahan kan. Ini kan semua karena pengaruh perang dagang. Jadi perang dagangnya terutama Amerika dan China itu ada deeskalasi. Jadi penundaan-penundaan ya, pengenaan tarif yang lebih tinggi ke China atau sama negara lain kan, semua ada penundaan dari Amerika. Nah itu yang menyebabkan investor kembali risk on istilahnya. Dia berani lagi berinvestasi di aset-aset yang lebih berisiko. Kalau tadinya sebelumnya di yang volatile market yang uncertainty-nya tinggi, dia ya udah belinya US Treasury sama emas yang dianggap lebih aman. Setelah itu mereka balik ke risky asset, balik ke saham misalnya di Amerika, terus kemudian dia masuk juga ke emerging market seperti Indonesia, baik itu pasar saham maupun obligasi. Tapi memang kalau menurut saya sih ini baru jangka pendek gitu ya, karena tadi perang dagangnya sendiri karena belum selesai. Ini kan penundaan, istilahnya penundaan bahwa nanti pas expiry date kita harus lihat lagi nextnya gimana, apakah ada another penundaan atau selesai dengan terms yang sangat baik gitu, tarif rendah seperti sekarang 10%, baik di China atau negara lain. Kalau misalnya hasilnya positif ya udah mungkin bisa lanjut pasar modal investor positif gitu terhadap berinvestasi di risky aset termasuk di Indonesia. Kalau tidak, bahkan ada volatilitas lagi. Nah, tadi waktu risk on mode ini, itu juga rupiah kita juga terbantu tuh menguat tajam. Nah, ini biasanya membantu untuk investor asing masuk ke Indonesia. Jadi selain potensi return dari asetnya, juga ada potensi return dari penguatan currency-nya. Nah, ini juga lagi-lagi dibantu apa yang terjadi di Amerika, karena kebetulan di saat yang bersamaan di Amerika sendiri ini lagi risk off investor dari Amerika, karena mereka lagi khawatir anggaran pemerintah Amerika tuh makin lama makin besar. Terus kemudian ada plan dari pemerintah Amerika sendiri terkait tax turun, tapi ada spending sehingga defisitnya kemungkinan makin besar lagi. Terus ada penurunan peringkat hutang Amerika oleh peringkat kredit yang ketiga. Jadi 3 peringkat kredit global tuh udah menurunkan ratingnya Amerika. Nah, jadi investor ya udah kita risk off lah dari Amerika, kita keluar dari Amerika. US Treasury-nya di lelang terakhir juga demand-nya rendah sekali, terendah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yield-nya bahkan naik, yang 30 tahun tuh naik di atas 5%, yang sebelumnya tuh udah lama tuh nggak pernah di level itu. Nah akhirnya ya itu US dollar melemah tajam, rupiah menguat, terus kemudian semua mata uang negara maju berkembang lainnya juga menguat terhadap Amerika. Nah sekarang kita lagi di periode itu. Nah tapi bila nanti sentimen-sentimen ini kan masih jangka pendek nih kita lihat. Kalau misalnya ini nanti stop berbalik, bisa aja tadi balik ke ada volatilitas. Tapi opportunity bahwa itu akan berlanjut tetap ada ya tadi ya, misalnya perang dagangnya permanently ya udah tarifnya rendah, terus kemudian tadi dolar tidak menguat tajam kembali, mungkin kalau menguat ya sedikit aja masih bisa diabsorb. Terus kemudian yang diperlukan sekali juga sebenarnya kalau kita bicara pasar saham tuh di Indonesia, emiten Indonesia ini mulai harus menunjukkan tren pertumbuhan laba. Kalau tahun lalu kan very low gitu ya pertumbuhannya, first Q flat kurang lebih, second Q kayaknya juga another flat gitu pertumbuhan labanya. Kita berharap di third Q and fourth Q tuh paling tidak mulai ada indikasi membaik sedikit gitu trennya. Kemudian di 2026 lebih baik lagi. Jadi kalau kita berpatokan penundaan tarif yang akan expired itu kan yang pertama itu di akhir Juni ya, awal Juli.
Nah itu pasti akan ada volatilitas sampai ada keputusan final apakah diperpanjang, apakah ya udah stay low seperti itu gitu. Itu pasti akan ada volatilitas. Terus kemudian yang kedua itu yang penundaan tarif dengan China itu kan di Agustus. Nanti akan ada volatilitas lagi di sana gitu. In between ya mungkin ada kecil-kecil kayak kemarin dari Amerika juga bilang yang tarif ke Uni Eropa nih bisa dinaikin deh, soalnya ini nggak ada kemajuan gitu negosiasinya. Kemudian berapa hari kemudian nggak jadi, diperpanjang lagi gitu. Nah in between pasti akan tetap ada seperti itu. Saya rasa masih ada potensi positif ya, artinya kalau kita lihat hanya valuasi, kita berpatokan lebih ke valuasi kalau di BNI. Jadi kita sih melihat sebenarnya dalam jangka pendek tuh berkisar hanya di 7.305 sampai 7.350 lah range valuasi indeksnya, karena tadi kita masih menunggu pertumbuhan laba. Tapi kalau jangka yang agak lebih panjang sebenarnya potensinya lebih besar lagi. Karena jaraknya kan sekarang cuma sekitar 2-3% ya, termasuk dividen ya yang belum dibagikan. Tapi kalau kita jangka yang lebih panjang tuh sebenarnya potensi masih tinggi karena valuasi masih rendah. Jadi saya melihat kalau misalnya setahun setengah ke depan tuh masih bisa potential return dari pasar saham itu masih bisa di high teens gitu. Jadi 15-20%. Karena dari sisi dividen yield kan juga masih tinggi sebenarnya dengan valuasi yang rendah sekarang. Sebenarnya sentimen geopolitik ya, seperti perang itu kan pasti berpengaruh ya. Cuman so far lebih berat ke yang tarif ya. Biasanya dengan geopolitik ini menaikkan harga komoditas, termasuk misalnya minyak. Tapi sekarang mungkin agak teroffset ya dengan prospek pertumbuhan ekonomi globalnya lesu gitu. Jadi masih tetap yang tarif, tapi geopolitik juga tidak bisa dikesampingkan. Selain itu sebenarnya yang dominan ya faktor domestik. Kalau kita kan isunya tadi pertumbuhan laba emiten ini lagi sangat flat, sangat rendah gitu, karena tadi di suspek purchasing power ini drop karena mungkin ini ya sejak COVID ke sekarang tuh terakumulasi gitu kan, terakumulasi sekarang ya very slow gitu, makanya coba di boost. Bank sentral juga udah berapa kali kan melakukan langkah ya, udah nurunin 2 kali suku bunga, terus giro wajib minimum yang secondary itu udah diturunin. Seingat saya udah 2 percentage point. Nah itu tuh untuk balikin likuiditas supaya tadi bisa balik purchasing power gitu. Ya itu sebenarnya kalau isu yang paling besar kedua itu selain yang tarif itu domestik kita, purchasing power itu akan menentukan pertumbuhan laba emiten-emiten kita. Kalau pertumbuhan itu mulai ada tren membaik, seharusnya itu akan lebih menarik buat asing. Kalau sekarang soalnya investor asing itu masih net outflow kan sebenarnya di pasar saham Indonesia, masih kalau nggak salah masih 1,8 billion US dollar di saham. Kalau di bond inflow lebih dari 2 billion, netnya sebenarnya inflow kita tahun ini. Tapi kan masih gede sebenarnya outflow di saham, karena orang melihat oh ya valuasi udah sangat menarik, sangat terdiskon, tapi belum ada cerita growth gitu. Kalau saham sebenarnya kan lebih dominan cerita growth-nya. Memang ada investor yang mencari value gitu, tapi lebih dominan sebenarnya growth. Jadi begitu nanti growth udah mulai menunjukkan perbaikan, value masih terdiskon, itu I think is a good spot ya buat investor asing nanti masuk. Iya, gitu. Makanya pemerintah kan sudah menyadari sebenarnya dari tahun lalu dia udah mengubah misalnya formula UMR. Kan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, itu satu. Terus kemudian dari awal tahun tuh dia udah ada diskon listrik ya, 2 bulan ya, itu juga udah dilakukan. Terus nanti akan dilakukan lagi akhirnya bulan Juni selama 2 bulan, listrik, transportasi, terus ada beberapa social assistance akan dikerahkan. Jadi itu saya rasa harusnya akan ada impact ya, walaupun ya bertahap. Terus kemudian sebenarnya program-program utama yang makan bergizi, terus perumahan rakyat, itu sebenarnya nantinya kalau berjalan dengan skala yang direncanakan di awal, banyak sih sebenarnya multiplier-nya ke ekonomi, ke income masyarakat itu. Cuman ya itu kan perlu waktu karena program baru. Saya sih percaya kalau di kita karena
marketnya ini penggerak utamanya masih bank, kapitalisasinya paling besar, itu harusnya bank led gitu ya. Kayak kemarin juga waktu rebound itu kan bank, yang nge-lead itu banks. Ke depan juga saya rasa opportunity besar masih di banks karena valuasi masih rendah. Kemudian mereka masih dalam berproses untuk melakukan pembalikan bisnis ya dari yang sangat slow, earnings flat, gimana bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Nah itu bila itu konsisten berjalan, dan valuasi tadi masih rendah, terus masih under own dari investor asing, harusnya potensi ke depan yang masih bisa tumbuh gitu harga sahamnya tetap di bank yang utama. Terus kemudian yang kedua itu retailers ya. Retailers itu kalau kita lihat sama juga kan harganya turun udah banyak. Terus kemudian kita lihat nih banyak program pemerintah juga kan yang mencoba nge-boost purchasing power dari masyarakat. Seharusnya dia akan mendapatkan benefit juga gitu dari retailers ini. Jadi dua sektor itu menurut saya berprospek. Yang ketiga selected consumers, sama juga ceritanya tadi harga udah turun banyak, purchasing power lagi coba di-boost oleh pemerintah. Begitu ini mulai recover, harusnya tiga sektor ini mendapatkan benefit.